Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dewan juri yang saya hormati, mustami'in rahimakumullah. Saat ini kita sedang tidak baik-baik saja. Pandemi yang mulai menjangkiti negeri sejak Maret 2020 lalu menorehkan banyak cerita di tengah-tengah kita. Cerita tentang adaptasi dengan kebiasaan baru, tentang perjuangan di tengah keterpurukan, juga tentang ditinggalkan dan kehilangan. Ikhwati fillah, sejak pandemi melanda, sungguh banyak air mata dari saudara-saudara kita berderai. Banyak hal yang dulunya indah, kini harus berubah menjadi tabah. Salah-salah, iman kita sebagai mukmin bisa goyah. Dalam keadaan yang begitu payah, bukan tidak mungkin syukur yang dulunya acap kali kita ucapkan bisa berubah menjadi keluh kesah yang membuat kita lupa bahwa segala sesuatu yang terjadi di semesta raya ini adalah ketetapan yang telah Allah kehendaki untuk terjadi. Dan tidaklah Allah menciptakan semua ini hanya untuk sebuah kesia-siaan. Jika kita telaah lebih dalam, virus corona ini pun pasti mengandung hikmah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini hanya untuk sebuah kesia-siaan. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Quran Surat Al-Imran ayat 191. Saudaraku sebangsa dan seiman, sejatinya kehidupan kita di dunia ini adalah ujian. Menjadi kaya atau miskin, sehat atau sakit, berkuasa atau biasa saja, itu semua adalah ujian. Termasuk juga pandemi COVID-19 yang begitu menguras energi, pikiran, biaya, ini pun merupakan bagian dari ujian. Walanabluwannakum, dan kalian semua akan diuji bisyai'im minal khaufi wal ju', dengan rasa takut dan lapar, wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, dengan kemiskinan, kematian dan kehilangan. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ikhwati fillah, saat ini kita sedang diuji dengan ketakutan akan wabah. Sebagian yang lain diuji dengan kematian. Tidak ada yang mudah. Ujian mungkin membuat kita melihat matahari yang terang menjadi suram, tapi jangan sampai adanya musibah ini membuat ketakwaan kita berkurang. Sebaliknya, wabah ini harus membuat kita tetap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabah ini harus menjadi sarana muhasabah dan perbaikan diri untuk kedepannya. Karena kebahagiaan dan kesedihan nyatanya harus dipergilirkan. Dalam salah satu hadis riwayat Bukhari disebutkan bahwa tidaklah seorang muslim ditimpakan musibah dengan keletihan, penyakit, kesedihan, bahkan dengan sebuah tusukan duri sekalipun, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya sebagai penebus dosa dan kesalahan-kesalahannya. Oleh karena itu, marilah bersama-sama melewati masa pandemi ini dengan hati yang legawa, dengan perasaan ikhlas serta pasrah atas setiap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama mengusahakan yang terbaik untuk keluar dari masa yang mencekam ini dengan menerapkan protokol kesehatan semaksimal mungkin. Cucilah tangan secara berkala, jagalah jarak untuk sementara, kurangi mobilitas yang tidak perlu, jauhi kerumunan, serta yang tidak kalah penting, agendakan vaksin. Siapa tahu dengan semua ikhtiar itu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat wabah dari sekitar kita. Ikhwati fillah, ikhtiar yang penuh disertai doa yang tulus serta rasa tawakal yang utuh, insya Allah akan mengantarkan kita pada suatu derajat yang mulia.
akan membawa kita pada suatu ketakwaan kepada Sang Pencipta. Ranah kita sebagai manusia adalah berusaha dan berdoa. Selebihnya wewenang Allah Subhanahu wa taala. Mari saling menguatkan, meneguhkan, dan bergandengan tangan menuju kemaslahatan umat dan kesejahteraan umat manusia. Semoga pandemi lekas usai. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.